jantung. Ada yang tahu fungsi jantung? Ada yang tahu fungsi jantung? Untuk memompa darah. Memompa darah, mekanismenya darah dipompa dari mana? Darah dipompa oleh jantung ke mana? Ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Oke, good. Ya, sekarang kita mau masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi denyut jantung. Nah, saat kamu berolahraga, ya kan? Pernah nggak kamu merasakan bahwa denyut jantungmu itu berdetak lebih cepat dari biasanya? Pernah nggak saat kamu lari di olahraga di gini atau
Dia coba lihat ke kamera deh. Oh iya, itu yang Mak, aku sih balas, Win. 190. Aku sih ini harus sama. Jadi berkomunikasi. Kalian mau presentasi dulu. Nah kalian tolong buat poin-poin penting. Poin-poin penting dari kelompok yang sudah presentasi. Gitu ya, Nak? Ayo, catat poin-poin pentingnya. Ayo, Matthew
detik. Nggak goyang ya nak? Suaranya kuat ya nak, karena ini pelan. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada hari ini kami akan menyelidiki faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Pertama, hasil dari kami yang praktek itu untuk jenis pertama jenis aktivitas berenang, berjalan dan berlari. Dan setiap aktivitas itu memiliki frekuensi yang berbeda-beda, juga berbeda-beda setiap jenis, hingga jenis jantung juga mempengaruhi denyut jantung. Pertama, untuk siswa laki-laki saat berenang di kelompok kami memiliki frekuensi jantung 48, saat jalan santai 9, dan berlari 1. Untuk perempuan 40, saat Berjalan santai 110 denyut jantung. Kemudian ada berlari, frekuensi denyut jantungnya 145 untuk perempuan. Rata-rata saat duduk tenang ada 89 frekuensi denyut jantung. Kemudian saat berjalan santai rata-rata denyut jantung siswa laki-laki dan perempuan 94,5, dan saat berlari 132,5 frekuensi denyut jantung. Ayo berdiskusi. 1. Mengapa kita dapat menghitung denyut jantung dengan cara menghitung denyut nadi? Apakah frekuensi denyut jantung sama dengan denyut nadi? Karena frekuensi denyut jantung adalah sama dengan denyut nadi. Sebab saat jantung berdenyut atau kontraksi menyebabkan peningkatan tekanan darah, mengembang dan berkontraksinya pembuluh arteri sebagai respon dari darah detak jantung. Dan nomor 2, pada saat duduk tenang, mana yang lebih tinggi frekuensinya, denyut jantung laki-laki atau perempuan? Denyut jantung perempuan mempunyai frekuensi lebih tinggi daripada laki-laki. Manakah di antara kegiatan berjalan selama 1 menit atau berlari selama 1 menit yang menyebabkan frekuensi denyut jantung paling tinggi? Mengapa demikian? Berlarilah yang mempunyai frekuensi lebih tinggi daripada berjalan, karena pada saat berlari kita memerlukan energi lebih banyak sehingga kita membutuhkan suplai makanan seperti glukosa dan oksigen lebih banyak untuk menghasilkan energi. Keempat, menurut apakah jenis kelamin dan jenis aktivitas mempengaruhi frekuensi denyut jantung? Jelaskan. Menurut saya atau kami, jenis kelamin dan aktivitas mempengaruhi frekuensi denyut jantung karena pertama, jantung wanita lebih kecil daripada laki-laki dan setiap aktivitas membutuhkan suplai energi yang berbeda, seperti kenyataan pada kenyataan sebelumnya. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan, jenis kelamin merupakan faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung karena bentuk jantung wanita yang lebih kecil dibandingkan laki-laki, sehingga denyut jantung perempuan lebih banyak dibanding denyut jantung laki-laki. Frekuensi denyut jantung juga ditentukan lewat aktivitas yang kita lakukan. Contohnya pada saat duduk dibanding berlari. Pada saat berlari mempunyai frekuensi denyut jantung yang lebih banyak dibandingkan saat duduk. Karena pada saat berlari kita membutuhkan lebih banyak energi sehingga jantung mempada lebih cepat dibandingkan saat duduk yang hanya membutuhkan lebih sedikit energi. Itu saja hasil verifikasi tentang Oke. jantung. Terima kasih. Oke, ada tanggapan? Poin-poin penting apa yang kalian dapat dari presentasi temanmu? Ayo. Kelompok, poin-poin penting apa yang kalian dapat? Kuat suaranya. Kuat. Oke, ada lagi? Oke, cukup? Oke, give applause. Thank you, anak ya. Oke, next. Kelompoknya Matthew. Yuk, ke depan. Ya. Suaranya. Yang lain, tolong berikan tanggapan nanti dari kelompok Korin ya.
Salam teman-teman. Halo. Sekarang kami akan presentasikan tentang Kelompok dua. Oke, lanjut. Kalian akan presentasikan apa? Jadi yang kami dapatkan dari siswa laki-laki saat mereka duduk tenang, denyut nadi mereka 58 kali, saat berjalan santai 65 kali, dan saat berlari 70 kali. Sedangkan pada siswa perempuan denyut nadinya 63 kali, saat berjalan santai 30 kali, saat berlari 80 kali. Dan rata-rata yang kami dapat saat duduk tenang 60,5, saat berjalan santai 77,5, dan saat berlari 80. Yang pertama, mengapa kita dapat menghitung denyut jantung dengan cara menghitung denyut nadi? Apakah frekuensi denyut jantung sama dengan denyut nadi? Jawabannya itu karena denyut nadi dapat dihitung ketika arteri jantung terkontraksi sehingga jumlah denyut nadi sama dengan jumlah detak jantung. Yang kedua, pada saat duduk tenang, mana yang lebih tinggi frekuensinya, denyut jantung laki-laki atau perempuan? Jawabannya detak jantung perempuan lebih cepat daripada laki-laki. Yang ketiga, manakah di antara kegiatan berjalan selama 1 menit dan berlari selama 1 menit yang menyebabkan frekuensi denyut jantung paling tinggi? Mengapa demikian? Jawabannya itu berlari. Karena saat berlari, jantung perlu memompa lebih banyak darah dan oksigen ke tubuh yang sedang bekerja. Yang keempat, apakah jenis kelamin dan jenis aktivitas mempengaruhi frekuensi denyut jantung dewasa? Ya, perempuan memiliki detak jantung lebih cepat dibanding laki-laki, dan detak jantung jika jenis aktivitas yang dilakukan lebih banyak energi seperti berlari atau kesimpulan yang kami dapat dari pembelajaran kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kecepatan denyut nadi dapat berubah-ubah dan cepat lambatnya denyut nadi ditentukan oleh jenis kelamin dan aktivitas seseorang. Oke, ya dari kelompok Korin, ya poin-poin penting apa yang kalian dapat? Ya, dari presentasi teman kamu. Ayo kelompok Korin. Pertama saat denyut nadi sama jantung itu sama karena saat pertama denyut jantung mereka melakukan kontraksi, lalu yang gabung tadi kontraksi denyut jantung dan arteri itu sama. Yang kedua, detak jantung perempuan lebih cepat daripada laki-laki, dan dua aktivitas juga dapat mempengaruhi denyut jantung lebih cepat atau lebih lambat. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, give a plus. Dan yang terakhir, ya. Terakhir, ya, biar selesai. Biar dicepati penguatan sebentar. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Hari ini kami akan memberitahukan hasil dari pengamatan kami tentang dalam menghitung jantung. Kami melakukan pengamatan terhadap siswa laki-laki dan perempuan dalam berbagai aktivitas berbeda. Ini yang kami dapat. Denyut jantung siswa laki-laki saat duduk tenang adalah 50, saat berjalan santai 72, dan berlari 80. Untuk siswa perempuan saat duduk tenang denyutnya 69, berjalan santai 83, berlari 115. Untuk rata-ratanya duduk tenang 59,5, berjalan santai 77,5, dan berlari 97,5. Lalu kita akan menjawab. Nomor 1, mengapa kita dapat menghitung denyut jantung dengan cara menghitung denyut nadi? Apakah frekuensi denyut jantung sama dengan denyut nadi? Ya, frekuensi denyut jantung sama dengan denyut nadi. Karena denyut jantung akan dipompa ke seluruh tubuh sesuai dengan siklus jantung saat berkontraksi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu yang kedua, pada saat duduk tenang, mana yang lebih tinggi frekuensinya, laki-laki atau perempuan? Menurut
kita lebih tinggi frekuensi dari jantung perempuan karena pengaruh hormon testosteron pada perempuan yang meningkat dengan jantung. Lalu yang ketiga, manakah di antara kegiatan berjalan selama 1 menit dan berlari selama 1 menit yang menyebabkan frekuensi denyut jantung paling tinggi? Mengapa demikian? Menurut kami saat berlari, karena kebutuhan energi dan oksigen tubuh lebih banyak dibutuhkan saat berlari. Lalu yang keempat, menurutmu apakah jenis kelamin dan jenis aktivitas mempengaruhi frekuensi denyut jantung? Silakan. Ya, jenis kelamin dan jenis dari aktivitas dalam aktivitas mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Karena frekuensi denyut jantung ditentukan oleh hormon yang berbeda pada jenis kelompok kelamin radio dan kebutuhan poin penting. energi dan oksigen pada tubuh yang meningkat saat beraktivitas dengan intensitas tinggi seperti saat berolahraga. Oke, kelompok radio poin-poin penting apa yang kalian dapat? Denyut nadi dapat dihitung ketika serangan jantung sedang berfungsi. Saat berlari, jantung perlu memompa darah lebih banyak dan oksigen ke otot tubuh yang sedang bekerja. Oke, itu aja. Oke, give applause. Thank you ya kan. Oke, dari semua kalian yang presentasi ya, yang bagus semua presentasinya ya, jadi jantungnya dari hasil kalian. Nah, kita kan tadi sudah belajar tentang kalian sudah praktek cara bagaimana kalian menghitung denyut nadi teman kalian. Kalian sudah tahu berapa per menitnya. Nah, kalian sudah tahu juga kalau perempuan dengan laki-laki itu berbeda denyut jantungnya, ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi denyut jantung itu adalah yang pertama, aktivitas manusia ya, aktivitas kita. Kalau kita duduk dengan kita berjalan santai atau dengan kita berlari, itu sudah otomatis denyut jantung yang lebih cepat adalah saat berlari. Kenapa? Karena saat kita berlari, kita membutuhkan energi, mengeluarkan energi, benar ya? Kita membutuhkan energi, sehingga pada saat kita berlari, itu jantung memompa lebih cepat, bekerja lebih cepat dibandingkan dengan saat kita duduk diam. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa dimengerti? Nah, itu tadi pada saat tadi saya katakan bahwa faktor pendukung itu dari jenis kelamin, ya, jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Yang kedua, faktor apa? Faktor kegiatan, aktivitas manusia. Yang ketiga, itu suhu. Kalau suhu badan kamu itu panas, itu denyut jantung kamu bekerja lebih cepat, ya, lebih cepat. Nah, terus kalau dari faktor usia, benar, faktor usia itu ada juga. Kalau dia sudah lansia, itu denyut jantungnya lebih lambat, ya, denyut jantungnya lebih lambat, ya. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama tadi apa? Jenis kelamin, buat suaranya. Yang kedua, aktivitas manusia. Yang ketiga, suhu tubuh, ya, faktor suhu tubuh. Yang keempat, faktor usia, ya. Nah, itu mempengaruhi. Sampai di sini mengerti? Sampai di sini mengerti anak-anak? Oke. Dari kalian praktek tadi ada kendala? Tidak ada kendala, oke? Nah, untuk kedepannya kalian tolong baca nanti ya di tentang gangguan peredaran darah, oke? Oke. Post testnya, oke. Sekarang coba dikerjakan post testnya 3 menit. Sekarang. Oke, kerjakan. Kerjakan, ayo. Tunjukin ke mereka.
Dari belakangnya ini. Kalau misalnya dari kan aktivitas manusia tuh kan. Jadi ini ada di sini. Dari percobaan 1 2 berarti dia makin naik atau makin turun? Kalian lihat dari sini. Tadi dari satu percobaan dari inilah aktivitas dia makin naik dia turun. Ada naik ada turun. Mana nih? Ayo cepat dan selesai. Selesai. Oke, yang selesai kumpul. Kumpul. Nah, aku dipercaya kami ada. Yes. Sebelum kita tutup pembelajaran kita mau berdoa dulu ya. Amin. Terima kasih buat waktunya. Thank you. God bless you. Demikianlah video pembelajaran yang saya buat. Semoga